melakukannya. Untuk menjemput rezeki kita, ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan sahabat-sahabat sekalian. Tadi saya katakan ada 3 utama yang sangat pokok sebelum kita melakukan yang lain-lain yang tidak boleh kita lupakan kalau kita ingin menjemput rezeki. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tawakal ala Allah, dan ketiga adalah istiqamah. Kalau menyebut kata takwa, rasanya perlu perjuangan untuk melakukannya. Bagaimana apa-apa yang Allah cintai, kita berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Apa-apa yang Allah benci, kita minta kepada Allah untuk juga benci dan tidak melakukannya. Teman-teman lihat dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, ini menjadi dalil, menjadi bukti bagaimana Allah sendiri yang menjanjikan yang bertakwa, yang bertawakal, Allah akan bantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita semua, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi takwa dan tawakal adalah satu paket yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa? Maka kita lihat dalam diri kita sendiri, teman-teman sekalian, apakah kita sudah menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan lengkapi dengan amalan-amalan sunnah untuk menambal kewajiban kita yang mungkin kurang, atau kita perhatikan salat 5 waktu kita, apakah kita sudah tambah dengan salat-salat sunnah kita, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duhanya seperti apa. Jadi takwa bisa dilihat dari situ. Dan kemudian tawakal, menyerahkan, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting berikutnya adalah istiqamah. Untuk takwa dan tawakal tentu tidak berhenti begitu saja. Harus adanya istiqamah kalau kita ingin menjemput rezeki kita. Dan istiqamah itu tidak mudah. Makanya dalam salat kita berapa kali dalam sehari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Karena terkadang kita sudah tahu tapi kita masih maksiat. Sudah tahu kita masih belok kanan, masih belok kiri. Itu sebabnya kenapa ketika ada seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasul katakan setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah. Istiqamah ini menjadi PR besar untuk kita kalau kita ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman nanti lihat dalam surah Al-Jin ayat ke-16 bagaimana Allah menginformasikan perihal istiqamah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jika mereka tetap istiqamah, berjalan di atas jalan yang lurus pada agama ini, benar-benar Allah akan memberikan minum kepada mereka dari air yang segar. Artinya kalau mereka istiqamah, kalau kita istiqamah, maka Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada kita. Jadi takwa, tawakal, istiqamah menjadi pondasi awal untuk kita dalam menjemput rezeki. Berikutnya tentu saja, seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Subki tadi mengenai istighfar. Istighfar ini pernah terjadi di Hasan Al-Basri ketika ada orang bertanya, Hasan Al-Basri, kami kering kerontang, kami tidak bisa panen, kami nggak punya anak, apa yang harus kami lakukan? Hasan Al-Basri mengucapkan istighfar. Istighfar ini sebenarnya Hasan Al-Basri melihat dalam surah Nuh ayat 10-12 yang menjadi dalil bagaimana Allah menginformasikan ketika engkau banyak beristighfar, maka Allah akan bantu kehidupanmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, mohonlah ampun kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah beristighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan sangat lebat. Allah akan banyakkan harta-hartamu. Allah akan banyakkan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi bagi kita yang merasa kok sampai hari ini belum punya keturunan, kok sampai hari ini seret rezekinya, perbanyaklah beristighfar. Diamnya orang-orang beriman bukan diam yang kosong atau diam yang berpikir hal-hal yang lain. Tapi diamnya orang beriman adalah dia berdzikrullah. Salah satunya adalah beristighfar. Bicaranya adalah bicara penuh manfaat, diamnya adalah beristighfar atau diamnya adalah zikrullah.
Berikutnya yang kelima, kalau ingin menjemput rezeki tentu saja teman-teman sudah tahu adalah menyambung tali silaturahim. Sering kali kita sibuk dengan perkara-perkara di luar sana sampai kita lupa bahwa mungkin ada hubungan kita yang terputus. Kita dengan ibu kita dengan kakak kita dengan adik kita, dengan bibi kita, paman kita, orang-orang yang sangat dekat ini. Terjadi konflik. Kita lupa bahwa sebenarnya ketika kita menyambung tali kekerabatan itu, Allah juga insya Allah akan memperbanyak rezeki kita. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, siapa yang suka dipanjangkan umurnya, artinya umurnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, Allah tambahkan rezekinya, dan ingin ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada orang tuanya dan jalinlah hubungan silaturahim, jalinlah hubungan kekerabatan. Jangan ada perpecahan, jangan ada konflik, jangan ada rasa iri, benci, dengki kepada saudara sendiri. Hubungan yang terputus kita sambung kembali, apalagi sekarang sudah memasuki bulan Ramadan, saling memaafkan satu sama lain. Masih ada yang marah kita datangi, terkadang minta maaf duluan itu bukan berarti kita kalah, melainkan menunjukkan kelapangan diri kita, kelapangan jiwa kita agar tidak konflik berkepanjangan. Jadi cara meraih rezeki atau menjemput rezeki yang kelima adalah dengan mempererat atau menyambung tali silaturahim. Keenam, memperbanyak sedekah teman-teman sekalian. Sedekah tidak membuat kita miskin. Sedekah membuat justru harta kita menjadi banyak. Sedekah justru membuat Allah mengembalikan lagi harta-harta tersebut. Teman-teman lihat dalam surah Saba ayat ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang barang mana saja yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya, dan Allah adalah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran maupun dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, unfik alaik, yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak atau memberi ganti kepadamu. Jadi ini sudah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, dan banyak sekali ayat-ayat di Quran yang menjanjikan bagaimana ketika engkau berinfak justru Allah akan melipat gandakan hartamu, rezekimu menjadi berkah. Jadi kalau ingin menjemput rezeki, banyak bersedekah. Apalagi di bulan suci Ramadan, banyak sedekah. Di pagi hari, ba'da subuh, banyak sedekah supaya malaikat mendoakan kita. Kemudian yang ketujuh, bagi teman-teman yang jomblo ini, ternyata membuka rezeki atau menjemput rezeki itu bisa dengan menikah, teman-teman sekalian. Teman-teman lihat dalam